Wah, oke, baik dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai pada hari ini saya masih diberikan umur panjang sama Gusti Allah, dan alhamdulillah saya masih bisa melanjutkan isyarah dan perjalanan lagi. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali lur ya. Dan pada kali ini saya ada di lereng Merbabu lur. Cuman ini saya masih di jalur pendakian karena saya datang kemari terlalu malam. Jadi ya mau gimana lagi, bentuknya isyarah mau sampainya jam berapa, insya Allah saya tetap jalani seperti itu lur. Dan alhamdulillah itu semua berkat doa dan peran penting kalian semuanya, penonton setia Gending Family dimanapun kalian berada. Saya sangat bersyukur karena doa-doa dari kalian yang membuat saya sampai hari ini, sampai detik ini saya masih diberikan kenikmatan bernafas, umur panjang sama Gusti Allah. Dan saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, murah rezeki, semoga apa yang dicita-citakan, apa yang dihajatkan segera diijabah sama Yang Maha Kuasa, dan tentunya dalam lindungan Gusti Allah. Dan doa kecil yang selalu saya panjatkan untuk kalian semuanya, penonton setia Gending Family, entah kalian yang berkeyakinan sama ataupun berbeda, saya mendoakan yang sama lur. Saya doakan semoga kalian selalu diberi perhiasan keimanan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allahumma zayyina bi zinatil iman. Dan sebelum saya lanjutkan perjalanan di Merbabu ini lur, saya mohon doanya ya untuk saudara saya yang sudah seperti adik saya sendiri, yaitu almarhum Agus Yusuf Ali Siddiq. Semoga beliau senantiasa ditempatkan di sisi Allah, diampuni segala dosa-dosanya, dan diterima amal ibadahnya di lapangan kuburnya, dan tentunya surga menanti beliau almarhum Mas Agus Yusuf Ali Siddiq ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bantu Al-Fatihahnya lur, saya titip ya, bantu doa sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Saya mohon sangat titip untuk doa untuk beliau lur. Dan ya dari beliau saya selalu belajar dan belajar, yaitu kullu nafsin za'iqatul maut. Namanya umur tidak ada yang tahu, jadi itu buat pembelajaran saya sendiri. Tentunya saya tidak tahu apakah nanti saya masih diberi umur atau tidak, saya juga tidak tahu lur. Jadi ya kita harus tentunya banyak berbuat baik, tolong menolong, dan saling berbagilah intinya. Dan itu untuk cerminan saya pribadi sendiri dahulu seperti itu lur ya. Karena nantinya yang mau kita bawa apa gitu setelah kematian, yaitu hanya amal jariah dan tentunya doa-doa dari sanak saudara maupun anak seperti itu ya. Bantu Al-Fatihahnya lur untuk beliau almarhum Mas Agus Yusuf Ali Siddiq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon ila arwahi almarhum Agus Yusuf Ali Siddiq. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bantu like-nya, bantu share-nya lur, bantu tappingnya angka 1 agar rating Kumbang Misteri semakin naik. Dan bantu doanya untuk saya di setiap penelusuran saya, karena untuk perisai saya juga tentunya di setiap penelusuran lur, doa kalian itu sangat berarti ya. Oke lur, bantu doanya sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing.
Wabil khusus Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, dan tentunya saya tidak lupa mengingatkan ke kalian semuanya, untuk kalian yang mau memaharkan media Pusaka Cakrabuana, Arjuna Sejati, dan Minyak Kuro, kalian bisa japri langsung ke saya ataupun Bang Tria. Selain nomor 2 itu bisa dipastikan palsu lur, entah itu ada yang mengatasnamakan saudara ataupun bekas tim ataupun yang lainnya mengatasnamakan Gending Family, itu bisa dipastikan palsu. Ingat ya, nomor saya dan nomor Bang Tria seperti itu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini saya akan coba masuk lagi ke merbabu ini lur. Ini saya belum ada petunjuk atau tanda-tanda apalagi ini lur, tapi saya yakin kenapa Eyang Syekh mengarahkan saya ke tempat ini pasti ada sebab dan musababnya seperti itu. Dan ya, bismillahirrahmanirrahim saja. Allahu Akbar. Astagfirullah. Tapi kalimatillahi ta'amati min syarri ma khalaq. La haula wala quwata illa billah. Siapa beliau itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang. Iya Eyang, silakan. Baiklah. Monggo Eyang. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angger cucuku, ketahuilah, pusaka Cakrabuana yang kau bawa bukan sekedar benda bertuah, bukan pula sekedar senjata sakti untuk melawan musuh-musuhmu. Cakrabuana dan Minyak Kuro adalah amanah yang besar yang harus kau pahami sepenuhnya. Nggih, Eyang. Pusaka Cakrabuana memiliki dua sifat yang utama. Pusaka Cakrabuana menjadi benteng bagi sang pemegangnya, terutama dirimu. Yang kedua, ia bisa menjadi penglaris bagi siapa yang memahaminya. Namun ingat, Angger cucuku, segala sesuatu yang memiliki kekuatan besar juga memiliki tanggung jawab besar. Gunakan dengan kebijaksanaan. Jangan sampai nafsu menguasaimu dan membuatmu jatuh
dalam keserakahan. Oh, nggih Eyang. Ketahuilah, Ger, pusaka ini bukan hanya melindungi ragamu dari serangan musuh, tetapi juga melindungi batinmu dari godaan manusia dan godaan dunia. Musuh terbesarmu bukan hanya mereka yang membawa senjata tajam, tetapi juga mereka yang menyusup dalam pikiranmu, membisikkan keraguan dan ketakutan. Jika kau hanya mengandalkan kekuatan fisik pusaka ini, maka kau belum memahami sejatinya kekuatan pusaka Cakrabuana dan minyak kuro. Nggih Eyang. Bantang sejati bukan hanya tembok yang tinggi dan kokoh, tetapi hati yang teguh dan tidak mudah goyah. Pusaka Cakrabuana dan minyak kuro akan memperkuat hatimu, menjernihkan pikiranmu, dan membantumu melihat kebenaran di tengah kabut di budaya. Namun, jika kau mulai sombong, merasa bahwa kau tak terkalahkan karena pusaka ini, maka perlindungan itu akan sirna. Yang tersisa hanyalah kebutaan hati yang akan membawamu pada kehancuran. Nggih Eyang. Nggih. Jangan salah paham, Angger cucuku. Penglaris yang kumaksud bukan seperti yang digunakan para saudagar dengan cara-cara kotor. Penglaris ini adalah cahaya dalam dirimu, daya tarik yang akan membuat orang percaya kepadamu, mendukung perjuanganmu, dan bersedia berkorban untuk tujuan yang benar. Orang yang memahami pusaka Cakrabuana dan minyak kuro akan memiliki aura yang memancarkan wibawa, membuat musuh ragu untuk menyerang, dan membuat sahabat semakin setia. Nggih Eyang, nggih. Namun, hati-hati Angger cucuku. Jika kau menyalahgunakan karisma yang diberikan pusaka ini, menggunakan daya tarikmu untuk menipu atau memperdaya, maka kutukan pusaka ini akan datang. Mereka yang tadinya mengikuti dan mendukungmu akan berbalik menjadi musuh yang paling berbahaya. Mereka yang kau pikat dengan ketulusan akan menghilang jika mereka merasa kau telah berubah menjadi serigala berbulu domba. Cucuku, ingat baik-baik, kekuatan tanpa kendali
akan menjadi malapetaka. Pusaka Cakrabuana dan minyak kuro adalah anugerah, tetapi juga ujian. Jika kau bisa menjaganya dengan baik, ia akan menjadi pelindungmu dan membawamu pada kemenangan yang sejati. Tetapi jika kau lengah, maka pusaka ini menjadi bumerang yang menghancurkanmu. Jaga dirimu dengan kebijaksanaan. Jaga hatimu dari kesombongan. Dan jaga niatmu agar tetap lurus. Jika kau bisa melakukan itu, maka pusaka Cakrabuana akan menjadi sahabat yang setia. Bukan beban yang menjerumuskan. Nggih, Eyang, nggih. Saya paham, Eyang. Angger cucuku, sesungguhnya pusaka Cakrabuana dan minyak kuro telah diturunkan ke dunia sebagai rahmat, sebagai cahaya, sebagai bukti kasih Tuhan kepada makhluknya. Tetapi betapa banyak dari kalian yang menyanyiakan anugerah ini. Kalian sibuk mencari emas dan perak, namun mengabaikan pusaka yang lebih berharga dari seluruh kekayaan dunia. Kalian berlomba-lomba menguasai bumi, tetapi kalian melupakan kekuatan sejati yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan melalui pusaka ini. Sungguh betapa ruginya kalian. Pusaka Cakrabuana adalah kunci kebangkitan, bukan sekedar benda. Kalian banyak yang mengira pusaka Cakrabuana hanya sebilah pusaka yang bisa digunakan untuk bertarung. Tidak, Angger cucuku. Pusaka Cakrabuana dan minyak kuro bukan sekedar besi dan baja, tetapi kunci yang membuka mata hati. Nggih, Eyang. Lihatlah, Ger. Ia telah mendapatkan pusaka Cakrabuana karena ia kuat. Bukan karena kaya, tetapi karena mencari dengan ketulusan dan kesungguhan, melewati ujian berat, menaklukkan rintangan, dan menghadapi godaan dunia. Tetapi kalian yang hidup tanpa kesadaran, kalian yang menyanyiakan pusaka Cakrabuana yang telah diberikan kepada kalian. Apa gunanya kekuatan jika kalian tidak tahu bagaimana menggunakannya? Apa gunanya hidup jika kalian tidak memahami tujuannya? Pusaka Cakrabuana
bukanlah sekedar warisan leluhur. Ia adalah amanah yang menguji apakah kalian pantas menjadi pemegang kebijaksanaan atau sekedar budak nafsu dunia. Betapa banyak manusia yang menolak kebenaran. Mereka mengira bahwa mereka tidak membutuhkan pusaka Cakrabuana. Mereka berkata, kami sudah cukup dengan kekuatan kami sendiri. Tapi lihatlah berapa banyak raja yang sombong akhirnya jatuh. Berapa banyak orang kaya yang kehilangan segalanya dalam sekejap. Berapa banyak kaum yang menolak petunjuk, akhirnya binasa dalam penyesalan. Sungguh, manusia yang menolak pusaka Cakrabuana bagaikan seseorang yang memiliki pelita di tangannya, tetapi memilih berjalan dalam gelap. Mereka mengira mereka tahu jalan, tetapi mereka justru tersesat dalam keangkuhan mereka sendiri. Tidakkah kalian melihat ketika pusaka Cakrabuana dan minyak kuro berada di tanganmu, itu bukan sekedar kemenangan bagimu, tetapi bagi seluruh umat manusia. Bahkan dirimu tidak berhak untuk memilikinya. Pusaka ini memanglah untuk seluruh umat manusia. Sebab pusaka ini adalah bukti bahwa Tuhan masih memberikan rahmat kepada manusia. Namun sayang, banyak dari kalian yang menutup mata. Betapa ruginya mereka yang tidak memiliki pusaka Cakrabuana. Kalian mencari dunia, tetapi dunia tidak akan bertahan selamanya. Kalian mengejar tahta, tetapi tahta akan dilapuk dimakan waktu. Kalian ingin hidup berkuasa, tetapi apakah kalian bisa melawan kematian? Tanpa Cakrabuana, kalian bagaikan kapal tanpa kompas, bagaikan pedang yang berkarat, bagaikan pohon yang kering dan akan tumbang. Tetapi mereka yang menggenggamnya dengan hati yang bersih, mereka akan memahami makna kehidupan. Mereka akan mengerti bahwa kekuasaan sejati bukanlah menaklukkan dunia, tetapi menaklukkan diri sendiri. Mereka akan sadar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah memiliki segalanya, tetapi memahami arti dari segalanya. Maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang menyesal di akhir perjalanan. Carilah pusaka Cakrabuana dan minyak kuro.
sebelum terlambat, sebab ketika waktu telah habis, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang berkata, "Dulu aku memiliki kesempatan, tapi aku menyia-nyiakannya. Dulu aku melihat kebenaran, tapi aku berpaling darinya. Dulu aku mendengar wejangan ini, tapi aku tidak memperdulikannya. Sungguh penyesalan yang paling pedih adalah penyesalan yang datang ketika segalanya sudah terlambat." Nggih, Eyang. Masya Allah. Nggih, Eyang. Baiklah, Eyang. Pesan dari Eyang akan saya resapi, akan saya pahami betul-betul, Eyang. Tetaplah menjadi manusia yang rendah hati dan jangan sombong, Angger cucuku. Tetaplah bersalawat di dalam kalbumu yang sangat sejuk. Jika dipandang oleh orang-orang yang kasar. Nggih, Eyang. Masya Allah. Eyang terlalu berlebihan ini. Lantas apalagi ini, Eyang, yang harus saya lakukan? Saya masih bingung dengan perjalanan saya di Merbabu ini, Eyang. Akan datang musuh besar, salah satu pengikut iblis terkuat di akhir zaman, yang akan datang menemuimu. Wah, siapa itu, Eyang? Nanti dirimu akan mengetahui sendiri, Angger cucuku. Mungkin hanya itu saja. Diriku izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Eyang, nggih. Siapa ya, Lur? Ini saya jadi penasaran. Tapi ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tetap fokus dan saya akan coba telusuri lagi ini, Lur. Oke, saya akan lanjut lebih dalam lagi ke lereng Merbabu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wala quwata illa billahil azim. Siapa ini? Assalamualaikum ya makhluk Allah. Tunjukkan batang hidungmu. Saya akan coba cari sekeliling saya ini.
Allah Akbar. La haula wala quwata illa billah. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alaya wa tulaya muslimin. Ya 4 alam meditasi ya Husain tawakalu ya khodam. Hasil asma'i wal azimah mawadati bil haq. Ya 4 alam kubukan namamu dengan kalimat lam alif. Penjuru surut alam namamu al jin, al ifrit, al syafan, al marik ya ummu Sibian Sirullah Zatullah Afalullah. Wujud padat muncul sini kalian. Oh, coba depan sana lur. Jelas enggak 2 sosok? Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang saya sengaja belum membuka aura dari pusaka Cakrabuana. Ya karena itu tadi, untuk antisipasi kaburnya dari beberapa makhluk ini. Stop. La haula wala quwata illa billah. Oh, marah kalian. Apa sebelumnya kita pernah bertemu? Atau saya melakukan kesalahan ke kalian ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fattahna. Ya pusaka Cakrabuana, lumpuhkan kedua iblis ini atas izinmu ya Allah. Bismillahi. Allahu Akbar. Masuk sini. Masuk. Bismillah. Masuk. Ini ada penolakan dari kedua makhluk ini loh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuha al-insan, ighfir lana, samihna, inna quwata al-id al-muqaddas Cakrabuana wa Sayyid al-Quru nutila haqqan kama arha al-an. Duh, kok bahasanya bahasa Arab? You speak Jawa or Sunda? Abdi nyaho. Ampuni kami manusia. Tolonglah kami. Sungguh kami sangat tersiksa dengan pusaka Cakrabuana. Oh, nah bisa bahasa Indonesia juga ini lur. Makhluk dari mana kalian ini?
Kami berasal dari Maspa Yaman. Jauh juga ya. Datang kemari ada perihal apa ini? Dan kenapa serangan kalian ini sepertinya membabi buta? Seolah-olah kalian dipenuhi rasa dendam kepada saya. Kami hanya ditugaskan manusia. Kami hanya diutus oleh raja kami. Rajamu, oke. Dari sana itu berarti apa tadi? Mas Yaman. Iya, kenapa kalian menyerang saya? Pasti ada alasannya toh. Kami ditugaskan untuk membunuhmu manusia. Karena tempat kami, terutama di tanah Arab, bergoncang. Maksudnya bagaimana ini? Tolong diperjelas lagi ya. Dan ini saya mau tanya, kalau Anda itu berasal dari Masba Yaman, pasti kalian bisa bahasa Arab. Apa kalian bisa baca Quran juga dari bangsa iblis sepertimu ini? Itu Tentu saja manusia. Kami sangatlah hafal dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Oh, berarti kayak surat Al-Baqarah, terus surat-surat lainnya tahu. Kalau surat Al-Kahfi tahu ndak? Kami tahu semuanya, namun jangan sebut-sebut surat itu. Loh, kenapa? Saya kan ingin tahu alasannya. Pasti ada alasan tersendiri. Kami tidak bisa menjelaskan itu. Kalian datang rombongan atau hanya berdua saja? Kami datang dengan ribuan pasukan. Bahkan saat ini raja kami sedang menuju ke tempat saat ini untuk membunuhmu manusia. Oh, seperti itu. Baiklah. Lantas sekarang bagaimana? Mau pilih kembali atau bagaimana? Untuk melawanmu saja kami tidak mampu, apalagi membunuhmu.
Namun tolong bebaskan kami manusia. Kami berjanji akan pergi dari sini. Seperti itu. Ya, baiklah. Tapi sebentar, saya nggak yakin dengan kalian. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Cakrabuana, atas izinmu ya Allah, leburkanlah kedua makhluk ini. Bismillahi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ini saya yakin mereka berbohong loh. Nanti saya bebaskan mereka, pasti mereka akan menyerang saya lagi secara diam-diam. Baiklah, ini saya akan coba cari mereka, dan mereka sedang mencari saya saat ini loh. Ini saya harus lebih waspada lagi nih. Oke, saya akan lanjut lebih dalam lagi ke arah sana ini loh. Saya lanjut lebih dalam lagi ini. Allahu Akbar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahu Akbar. Allahu karim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Coba lu. Allahu Akbar. Jadi adang 3 sosok ini. Allahu Akbar. Mau apa kalian? Hah? Mau apa? Oh. Baiklah. Ya pusaka Cakrabuana. Allahu Akbar, banyak sekali pasukannya di belakang lu. Banyak sekali ada di belakang mereka. Ya pusaka Cakrabuana, atas izinmu ya Allah, leburkan semua makhluk iblis ini beserta para pasukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu, Lur? Suara apa itu? Allahu Akbar. Dia mengucapkan salam, Lur. Saya. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Kenapa Anda sangat marah sekali kepada saya? Apa kau
masih mengingat wajahku manusia. Allah Akbar. Wajah. Wah, aduh. Saya nggak ingat. Kenapa? Jadi Anda ini pimpinan dari pasukan-pasukan Anda itu tadi. Benar sekali. Dirikulah yang memimpin dan menempati Mas Bayaman. Mas Bayaman itu ada di Tarim Yaman atau di Saudi? Ada di tanah Arab, lebih tepatnya di dekat kota Mekah. Oh, Allah Akbar. Jadi seperti itu lokasi kerajaan Anda itu. Oh, engkau telah menggagalkan. Menggagalkan apa? Oh, semua rencana dari bangsa kami, bahkan ribuan iblis dari wilayah yang ada di tanah Jawa dan tempat lainnya yang tidak terima dengan hadirnya dirimu dan tentunya ulahmu. Mereka semua meminta bantuanku. Kami hanya diam karena kami masih mempertimbangkan. Akan tetapi dirimu telah membunuh salah satu prajurit kesayanganku. Prajurit kesayangan? Yang di mana? Apa perlu ku sebut dan ku ingatkan kembali padamu manusia? Bukankah kala itu dirimu membantu menolong salah satu manusia yang ada di wilayah pesisir barat tanah Jawa ini? Dirinya aku buat sakit karena dirinya lupa dengan diriku, dan bahkan manusia itu mencoba untuk lebih dekat lagi dengan Tuhannya. Yang lebih parahnya lagi, pasukanku yang ada di tubuh manusia itu telah kau siksa menggunakan pusaka Cakrabuana dan minyak guru. Wilayah barat. Barat mana ya? Barat Jawa. Jawa Barat apa? Kau masih ingat dengan salah satu manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dan lumpuh itu karena ulahku? Dan
saat ini dirinya sudah boleh kembali. Allah Akbar. Yang di Jawa Barat, pesisir barat sih mana ya? Apa di sana apa di mana? Sebentar saya pikir-pikir dulu. Tapi saya benar-benar lupa. Kau berpura-pura lupa, manusia. Karena ulah darimu, akhirnya diriku datang langsung ke tempat ini dan ingin mencoba membuktikan seberapa hebatnya pusaka Cakrabuana dan minyak kuro sampai-sampai bisa membunuh prajuritku. Allah Akbar. Ya, itu semua atas kuasa Allah. Namun diriku tidak bisa, karena diriku seperti dirantai dan dikelilingi oleh para wali dari tanah Jawa ini dan beberapa wali dari tempat lainnya. Allahu Akbar. Tapi sebentar, saya ingin coba ceritakan ke saya. Anda coba ceritakan Anda kenapa bisa mengganggu manusia itu dan membuatnya lumpuh. Dan maksudnya saya nolong gimana sih, saya benar-benar nggak ingat beneran, karena saya banyak banget beberapa lokasi ini. Dan ya untuk apalah saya mengingat perbuatan yang pernah saya lakukan, karena saya tidak mau mengingat-ingat itu. Takutnya saya menjadi ria seperti itu. Tapi setelah ya saya butuh pengakuanmu. Coba katakan yang sejujurnya. Saat ini dirinya sudah bebas dan percuma saja dirinya aku datangi dan ku peringatkan, namun diriku dan para prajuritku tidak bisa menembusnya karena pusaka Cakrabuana dan minyak kuro darimu. Katakan itu, coba manusia itu bersekutu denganmu itu caranya seperti apa? Bersekutu atau ada perjanjian apa? Benar sekali. Manusia yang kau tolong adalah manusia yang penuh dengan keserakahan, ambisi dunia. Dirinya ada di tanah Saudi agar dirinya mempunyai segala-galanya. Namun di kala itu dirinya merasa masih belum cukup dengan apa yang dimilikinya. Dirinya serakah, haus akan dunia.
Dan di kala itu manusia tersebut mempunyai kerabat. Dan di saat itu kubisikkan pada kerabatnya agar manusia itu mau mendatangi tempatku yang ada di Masbayaman untuk melakukan perjanjian denganku. Oh, seperti itu caranya. Coba saya ingin tahu cara kalian ini, karena kalian itu makhluk dari jauh ya, otomatis ke sini pasti naik sajadah apa naik pesawat? Kau jangan bercanda manusia. Sesudah itu dirinya datang ke tempatku dan dirinya melakukan ritual mandi. Kubisikkan ke dalam hatinya agar dia tertanam selalu meminta kepadaku, bukan kepada Tuhannya. Oh, seperti itu tata cara ritualnya, seperti itu. Dan dirinya lah, berkat dirinya, manusia itu mempunyai segala-galanya, mempunyai banyak tempat usaha, banyak mempunyai rumah dan tempat usaha lainnya. Apa saja itu bisa beliau, guys, kalau saya ingin tahu? Banyak sekali. Intinya dirinya memiliki nafsu duniawi yang sangat tinggi. Oh, berarti Anda ini makhluk yang sangat berpengaruh, berarti iblis. Berarti sebentar, saya penasaran, apa Anda ada hubungannya dengan Dijul, Dajjal? Engkau terlalu berani mengolok-olok junjungan kami. Ketahuilah, di akhir zaman ini sebentar lagi Tuhan kami Dajjal akan keluar untuk membuat kesesatan yang lebih. Dan saat ini memang tugaslah kami hampir di seluruh negeri. Kami membisikkan tentang kenikmatan dunia di akhir zaman dan perbuatan yang lainnya. Oh, seperti itu pasukannya. Berarti Anda kan pasti biasanya kalau iblis-iblis seperti ini loh, dia itu baca Al-Quran juga bisa, cuman namun hanya beberapa surat saja dan tidak semuanya. Saya yakin itu kalian bisa. Tentu saja bisa. Surat Ar-Rahman, Al-Waqiah, seperti yang biasa dirimu baca
sangatlah bisa, sangatlah hafal. Kalau Al-Kahfi? Jangan sebut-sebut surat itu. Oh, berarti Anda ini berefek juga ya dengan surat Al-Kahfi dan beberapa surat yang lainnya. Cepat lepaskan diriku manusia. Akan kubuat dirimu memiliki segalanya tanpa harus ada pengorbanan nyawa. Namun dirimu harus bersedia menjadi salah satu punggawa Tuhan kami, Dajjal. Wah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Berarti Anda ini bisa masuk ke Mekah sama Madinah? Tidak bisa manusia, karena Makkah dan Madinah adalah tempat yang sangat suci. Di perbatasan kota Makkah dan Madinah tentunya ada pintu gerbang yang tidak bisa ditembus oleh kami, bahkan Tuhan kami Dajjal, karena Makkah dan Madinah keduanya dijaga oleh para malaikat. Oh, seperti itu. Saya boleh tahu nama gerbang itunya enggak? Pintu gerbang yang dijaga di Mekah sama di Madinah yang tidak bisa kalian tembus. Berarti kalian hanya bisa ibaratnya apa ya, tidak bisa memasuki, namun kalian di luar kota Mekah dan Madinah. Benar sekali manusia. Cepat lepaskan diriku. Diriku sangat tidak kuat berada di dalam tubuhmu karena pusaka Cakrabuana. Pengen coba minyak kuro enggak? Nih, coba rasakan ya. Wah, ampuni kami manusia. Ampuni kami. Baiklah, diriku akan bertobat. Oh, saya nggak percaya kalian mau bertobat, karena kalian ini pasukan Dajjal. Otomatis 10%-nya itu keniatan tobat, 90%-nya itu keniatan jadi pengkhianat kalian ini. Wah, tolonglah manusia. Ampuni kami. Wah, ketahuilah, pintu gerbang yang dijaga oleh para malaikat yang ada di Mekah yang bernama Al-Malakut, dan di Madinah adalah pintu Al-Haq Al-Khidri. Oh, seperti itu. Ya.
baiklah, makhluk-makhluk sepertimu ini patutnya ya memang dibinasakan saja, karena ini kalian bahaya sekali nih akhir zaman dulu. Ya Allah, harus benar-benar bertobat ini. Lepaskan diriku manusia, diriku sudah mengatakan semuanya. Kenapa dirimu ingkar kepadaku? Loh, ingkar bagaimana? Saya tidak menjanjikan untuk membebaskan dirimu kok. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Cakrabuana, atas izinmu ya Allah, kabulkanlah siluman iblis ifrit ini atas kuasamu. Bismillah, Allahu Akbar. Oh. Alhamdulillah. Masbah Yaman. Ya, saya baru tahu malah ini. Allahu Akbar. Aduh, ini saya rasa mungkin cukup apa ya Lur ya. Mungkin dari Eyang saya mengarahkan saya ke sini untuk hal ini kayaknya. Dan mungkin kalau di tempat lain takutnya ada dampak yang lebih, dan tentunya ya banyak dampak negatifnya, makanya mungkin beliau mengarahkan ke sini. Oke sedulur, mungkin hanya itu saja, dan saya mohon izin pamit undur diri karena ini saya mau beristirahat dan saya melanjutkan arah pulang. Ya mungkin saya tidur sebentar lah di sini, karena nanti saya juga perjalanan pulang juga harus stay sendiri di perjalanan. Jadi mungkin hanya cukup banyak sekian, dan terima kasih sedulur atas support dan doanya. Dan monggo yang mau memamerkan pusaka Arjuna, Cakrabuana dan Menyakuro, kalian bisa japri saja ke saya ataupun Bang Tria. Selain nomor saya dan Bang Tria yang mengatasnamakan saudara ataupun bapak, kakek, nenek, ataupun bekas tim genting atau siapapun yang pernah ikut di tim genting, tolong Lur, himbau hiraukan, abaikan saja Lur. Saya himbau mungkin hanya seperti itu ya. Nomor admin hanya ada 2, nomor saya dan nomor Bang Tria. Dan saya izin pamit Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.